Baik, selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat malam, selamat sore juga dimanapun teman-teman berada pada saat teman-teman menyimak video pembelajaran yang Ibu berikan. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Nah, eh, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi terakhir sebelum kita akan masuki UAS ya, UAS dan kemudian libur. Nah, maka kita akan belajar bersama-sama mengenai materi yang baru, namun merupakan lanjutan dari konsep peluang sebelumnya. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang konsep peluang kejadian majemuk. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, kalian akan menggunakan model flip classroom dan juga menggunakan tanya jawab dan diskusi kelas. Nah, kalian akan Ibu harapkan untuk bisa mendeskripsikan definisi kejadian majemuk, kemudian peluang kejadian saling bebas dan saling lepas, kemudian kalian juga diharapkan dapat menentukan peluang kejadian saling bebas dan lepas, kemudian menyajikan dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling bebas dan juga saling lepas. Nah, kemudian kita akan belajar 6 konten ya. Yang pertama adalah ruang sampel, nanti kita akan belajar tentang definisi dan notasi, kemudian titik sampel dan kejadian, kita akan belajar tentang apa tuh definisinya ya, ini hanya review saja, kemudian peluang, di sini ada definisi peluang suatu kejadian dan juga kisaran nilai peluang, kemudian gabungan dan irisan, definisinya, kemudian ada notasinya, kemudian kita akan masuk nanti ke peluang kejadian majemuk, dan juga peluang kejadian saling bebas dan saling lepas. Nah, kita review dulu nih, kemarin sudah belajar kan tentang ruang sampel. Nah, ruang sampel itu apa sih teman-teman? Ya, benar ya, ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari satu percobaan. Jadi kalau kita punya satu percobaan, nah semua kejadian-kejadian yang mungkin terjadi itu adalah ruang sampel. Nah, notasinya itu biasanya di lambangkan dengan huruf S, ya, S besar. Kemudian contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang berjumlah ada 6 ya. Oke. Kemudian, titik sampel dan kejadian. Apa sih titik sampel? Apa sih kejadian? Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa yang dimaksud dengan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel yang tadi sudah kita definisikan. Nah, untuk kejadian sendiri itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel ya. Tadi ruang sampel itu semua kejadian yang mungkin. Nah, ya kejadian ini adalah subsetnya dari ruang sampel. Nah, contohnya apa sih? Contohnya misalnya pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, titik sampelnya itu karena kan anggota dari ruang sampel ya. Kemudian pada pelemparan sebuah dadu, maka kejadian munculnya mata dadu 1 itu adalah 1 ya. Jadi karena ini merupakan salah satu bentuk dari kejadian sederhana di mana sampelnya itu cuma 1, yaitu 1 itu sendiri. Nah, kemudian peluang. Apa sih yang dimaksud dengan peluang? Peluang suatu kejadian adalah perbandingan titik sampel kejadian yang diinginkan dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian. Nah, jadi kan kejadian yang dimaksud atau kejadian yang diinginkan terjadi itu nanti harus kita bandingkan atau harus kita bagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, notasinya nih, misalnya E adalah himpunan bagian dari ruang sampel S, atau E merupakan kejadian yang diinginkan. Nah, maka peluang kejadian E itu adalah PE peluang sama dengan NE per NS, di mana NE itu adalah
ya titik sampel, banyaknya titik sampel yang diinginkan. Kemudian NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kisarannya itu biasanya ya peluang itu tidak melebihi 1 dan tidak kurang dari 0. Jadi 0 sampai 1. Nah, misalnya contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, maka peluang muncul mata dadu prima. Ya, prima itu ada berapa sih? Prima itu ada 1, ada 3, ada 5 ya. Nah, maka berapa banyaknya itu 3 dibagi 6. 6 adalah ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu. Maka peluangnya adalah 3/6 atau bisa kita sederhanakan menjadi 0,5. Oke, selanjutnya gabungan dan irisan. Nah, kita sudah belajar nih, sudah lama kalian belajar tentang gabungan dan irisan ini. Mari kita ingat-ingat kembali gabungan dari dua himpunan. Misalnya ada himpunan A dan juga himpunan B. Itu adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B. Di mana anggota yang sama ini hanya ditulis 1 kali. Ya, jadi kalau gabungan itu kalau ada anggota yang sama ya sudah hanya ditulis 1 kali ya. Berarti itu seperti apa ya? Ya namanya juga gabungan ya teman-teman. Nah, kalau irisan 2 himpunan itu himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Biasanya kalau di diagram Venn itu tuh dia yang di tengah ya. Nah, notasi gabungan itu biasanya dilambangkan dengan yang U ini. Ibu ya. Yang ini ya, teman-teman. Kemudian notasi irisan itu yang ini. Nah, biasanya itu kalau 2 himpunan itu kan ini ya, teman-teman. Ini, maaf ya kalau gambar Ibu sangat-sangat. Nah, ini yang di tengah ini adalah irisannya biasanya. Sementara gabungan itu yang ada di himpunan A dan B. Tapi untuk anggota yang sama itu hanya ditulis 1 kali. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke peluang kejadian majemuk. Nah, misal nih Ibu punya 1 dadu dan 1 koin. Nah, peristiwa apa saja sih yang di dalamnya terdapat kegiatan pelemparan koin atau pelantunan dadu? Ya, maksud di sini adalah kejadian yang mungkin terjadi. Ya, apa saja sih? Mari kita lihat. Ya, kemungkinan yang terjadi pada pelantunan sebuah koin dan sebuah dadu secara bersamaan itu misalnya muncul angka dan dadunya itu 1, kemudian muncul angka dan dadunya itu 2, munculnya angka, kemudian dadunya 3, dan seterusnya sampai ke munculnya gambar, kemudian dadunya itu 6. Nah, itu ya yang mungkin terjadi pada pelemparan koin atau dadu, pelemparan koin dan dadu ya secara bersamaan. Nah, coba ya kita masuk ke suatu permasalahan. Perpustakaan sekolah memiliki koleksi 2 jenis buku, yaitu buku pelajaran dan buku bacaan. Nah, setiap siswa diperbolehkan paling banyak meminjam 2 buku. Kusuma akan meminjam buku di perpustakaan sekolah. Tentukan kejadian majemuk yang mungkin terjadi. Nah, kita kan akan melihat nih kejadian majemuk. Tadi sudah beritahukan kalau kejadian sederhana itu titik sampelnya itu 1 ya, hanya 1 banyaknya. Nah, kalau kejadian majemuk itu berarti lebih dari 1 kan. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, semisal ya huruf U adalah kejadian meminjam buku pelajaran. Kemudian V itu buku bacaan, kan ini tadi ada satunya itu buku pelajaran dan satunya lagi itu adalah buku bacaan. Nah, kejadian pertama yang mungkin apa nih? Kejadian Kusuma meminjam buku pelajaran atau buku bacaan. Ya, karena kan setiap siswa hanya diperbolehkan paling banyak meminjam 2 buku. Nah, berarti notasinya itu U gabungan V. Ya. Kemudian kejadian 2 adalah kejadian Kusuma meminjam buku pelajaran dan
buku bacaan. Jadi kalau buku pelajaran atau buku bacaan berarti itu dia hanya meminjam 1. Kalau buku pelajaran dan buku bacaan itu dia meminjam 2. Nah, dinotasikan biasanya itu dia U irisan V. Ya, biasanya itu dinotasikan seperti itu. Baik, kemudian kesimpulannya. Nah, jadi kejadian majemuk itu adalah 2 atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan. Kalau dia tidak terjadi secara bersamaan, ya berarti tidak bisa. Nah, notasi gabungan 2 kejadian itu biasanya A gabungan B. Kemudian kalau 3 kejadian ya berarti A gabungan B gabungan C. Kalau irisan ya berarti dia A irisan B. Kalau misalnya 3 kejadian berarti dia A irisan B irisan C. Nah, sekarang kita masuk ke peluang kejadian majemuk itu sebenarnya dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Tapi di sini Ibu hanya akan menjelaskan 2, yaitu peluang kejadian majemuk saling lepas dan peluang kejadian majemuk saling bebas. Nah, apa sih keduanya ini? Apa bedanya? Mari kita simak. Yang pertama adalah peluang kejadian saling lepas. Nah, misalnya nih, Ibu punya pertanyaan ya. Kejadian apa saja yang mungkin muncul pada pelantunan 2 dadu sebanyak 1 kali secara bersamaan ya, secara bersamaan. Nah, ini di sini ada objeknya ada 2 dadu ya, berarti ini termasuk kejadian majemuk seperti yang tadi sudah didefinisikan. Nah, ini adalah kejadian yang mungkin terjadi, misalnya dadu satunya itu kan 1 ya mata dadunya, kemudian dadu 2-nya itu 1, berarti yang akan muncul nanti 1,1. Kalau misalnya dadu satunya itu 2 yang muncul, kemudian dadu 2-nya itu 1, berarti nanti 1,2 dan seterusnya. Ya, berarti ini kalau di total ya teman-teman, kalau di total ini ada berapa ruang sampelnya? Ya benar ya, N S-nya ada 36 ya, karena jumlah totalnya itu 36. Ya, oke. Nah, semisal nih, Ibu ada lagi. Misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2. Mata dadu berjumlah 2 itu A, kemudian B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 3. Maka peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 3 dapat didapat dengan cara ya. Nah, banyaknya sampel tadi kita sudah hitung yaitu 36 ya NS-nya. Nah, kemudian sampel dari mata dadu yang berjumlah 2 itu hanya ada 1, yaitu 1 ditambah 1. Ini ya, ini kan jumlahnya 2. Kalau misalnya yang 1 sama 2 ini sudah 3, 1 dan 3 sudah 4. Seperti itu ya, berarti sampelnya itu hanya ada 1. Kemudian yang berjumlah 3 itu ada 2 ya, yaitu 1 dan 2, kemudian 2 dan 1. Nah, maka peluang kejadian mata dadu 2 atau 3 itu kita notasikan dengan peluang kejadian A gabungan B. Ya, sama dengan peluang A ditambah peluang B itu tadi 1/36 ya, teman-teman. Ini kan kalau misalnya kita tulis peluangnya itu kan berarti 1/36. Kalau yang ini berarti 2/36. Nah, ditambah ya. Karena dia ada 2 yang jadi gabungan kan, berarti semua keseluruhan ini tuh kita jumlahkan. Berarti kan ada 3/36 ya. Jadinya kalau disederhanakan jadi 1/12. Nah, jadi peluang saling lepas adalah peluang 2 atau lebih kejadian yang tidak mungkin terjadi bersama-sama ya. Jadi seperti yang tadi itu kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 1 ya. Yang berjumlah 2 itu kan tidak mungkin terjadi bersamaan dengan peluang munculnya mata dadu
yang berjumlah 3, ya kan? Maka dari itu peluang kejadian yang pertama itu juga mempengaruhi peluang kejadian yang kedua. Jadi dinamakan peluang saling lepas. Makanya dia notasinya P untuk P peluang ya, atau PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Nah, kemudian saling bebas nih. Nah, peluang kejadian saling bebas. Kalau kalian melempar 2 dadu berwarna merah dan putih secara bersama-sama, tentukan peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah dan mata dadu 5 pada dadu warna putih. Jadi punya 2 mata dadu ya, dadu yang berwarna merah dan dadu yang berwarna putih. Mari kita coba selesaikan. Nah, misalkan nih, A itu kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah. Dan kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih itu kita misalkan B. Nah, kejadian ini merupakan kejadian saling bebas. Karena munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah itu tidak akan mempengaruhi kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih. Tidak seperti tadi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, peluang dari kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah dan mata dadu 5 pada dadu warna putih itu kita dapat dengan cara tadi banyaknya sampel itu 36 ya teman-teman, sama seperti yang tadi. Kemudian sampel dari munculnya mata dadu 2, berarti kan 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. Kemudian banyaknya sampel munculnya mata dadu 2 pada warna merah, itu kan ada 6 ya, banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sampel dari munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih, itu berarti 51, 52, 53, 54, 55, dan 56. Ya, itu banyaknya juga ada 6. Ya, kenapa kok yang 1, 2 nggak ditulis ya? Karena ini irisan ya, jadi yang sama itu tidak ditulis 2 kali. Oke. Kita lanjut. Nah, kita bisa menotasikannya dengan PA irisan B sama dengan PA dikali PB, tadi PA-nya itu 6/36, PB-nya juga, kemudian kita sederhanakan 6/36 itu menjadi 1/6, 6/36 ini 1/6 juga menjadi 1/36. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu 2 pada warna merah dan munculnya mata dadu warna putih pada pelantunan 2 dadu sebanyak 1 kali secara bersamaan adalah 1/36. Begitu ya teman-teman. Nah, sehingga didapat kesimpulan peluang saling bebas adalah peluang 2 atau lebih kejadian yang tidak saling mempengaruhi ya. Kalau yang tadi itu saling mempengaruhi sebenarnya. Nah, jadi bisa kita notasikan PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Ya, baik. Segitu dulu ya video pembelajaran dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dicatat dulu pertanyaannya, kemudian nanti bisa ditanyakan pada saat pembelajaran tatap muka. Oke? Jangan lupa dicatat juga poin-poin yang penting. Kita bertemu lagi nanti di pembelajaran sinkronus tatap muka. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman.